pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nanti akan dibagi beberapa bidang, yaitu dampak di bidang politik, kemudian keadaan sosial budaya dan ekonomi, kemudian bidang pendidikan, birokrasi dan militer. Kemudian nanti topik yang kedua adalah kita membahas tentang janji kemerdekaan. Kemudian yang terakhir itu nanti adalah PPKI. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja simak penjelasan Ibu berdasarkan slide video berikut ini. Nah, yang pertama, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kita lihat dampak pendudukan Jepang di bidang politik. Nah, yang pertama itu Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Yang ketiga, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Kemudian, membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. Kemudian, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia oleh PM7. Itu adalah dampak di bidang politik. Kemudian dampak di bidang sosial budaya dan ekonomi. Nah, untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia, baik itu tenaga sukarela dan paksaan. Kemudian para pekerja Romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam. Banyak yang sakit dan meninggal. Kemudian bahan makanan sulit didapat, gelandangan di mana-mana, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Kemudian yang terakhir itu adalah rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada bidang pendidikan, yaitu para pelajar wajib mempelajari bahasa, adat istiadat, dan lagu kebangsaan Jepang. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Kemudian perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Pelajar dianjurkan untuk masuk militer. Kemudian yang terakhir, keuntungan masa Jepang, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Nah, kemudian pada bidang birokrasi dan militer. Nah, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang aturan pemerintah Sha dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintah sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintah dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan organisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Itulah yang menjadi dampak Jepang di beberapa bidang tadi, yaitu di bidang politik, di bidang sosial budaya dan ekonomi, kemudian di bidang pendidikan dan birokrasi dan militer. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada janji kemerdekaan. Nah, yang menjadi latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1944, pasukan Amerika Serikat berhasil menduduki Kepulauan Mariana, sehingga Jepang harus angkat kaki dari kepulauan tersebut. Kemudian Jepang pun berhasil mengambil alih Pulau Sapan, yang menyebabkan pertahanan Jepang semakin melemah. Karena Jepang merasa kewalahan melawan sekutu, akhirnya mereka meminta Indonesia untuk membantunya dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian oleh karena itu, tentara Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan tujuan agar tidak lagi melawan Jepang dan bersedia membantu tentara Jepang untuk melawan tentara sekutu. Itulah yang menjadi latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, yang bagian B, langkah Jepang untuk merealisasikan janjinya. Setelah diangkatnya Jenderal Kineiki Kaiso, Jepang pun mulai memberi izin kepada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Nah, dan juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Nah, lagu Kimigayo itu merupakan lagu kebangsaan dari Jepang. Kemudian, Letnan Jenderal
Kumakichi Harada juga mengumumkan terbentuknya BPUPKI ataupun Dorikuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945, yang dimana ketuanya itu adalah Dr. Rajiman Wediningrat, kemudian wakilnya itu Ichi Ngase dari bangsa Jepang, kemudian sekretarisnya itu adalah R.P. Suroso. Nah, kemudian jumlah anggota dari BPUPKI itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Nah, kemudian pada sidang BPUPKI ada tahap 2. Sidang yang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, di mana yang dibahas pada sidang yang pertama itu adalah membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, itu dilaksanakan di Gedung Choi Sang-in di Jakarta. Sekarang itu disebut sebagai Gedung Pancasila. Nah, tokohnya bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Ini adalah tokoh sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945, di mana pada sidang yang kedua ini yaitu penyusunan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar dan rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Kemudian rapat yang berlangsung selama 7 hari tersebut berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh PPKI yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan negara Indonesia merdeka. Nah, bisa dilihat pada slide ini ada Ibu tampilkan di mana pada slide ini ada Piagam Jakarta. Nah, kemudian PPKI. Nah, PPKI itu dibentuk 7 Agustus 1945. Nah, dalam bahasa Jepangnya PPKI itu disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, bertugas mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anggotanya itu adalah 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian wakilnya itu adalah Muhammad Hatta dan penasehatnya Ahmad Subarjo. Nah, mengadakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama itu bisa kalian lihat pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ada beberapa tujuannya, ada 3. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Dibentuk Komite Nasional untuk membentuk tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian sidang yang kedua itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Bisa kalian lihat sidang yang kedua membahas apa? Yaitu pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Kemudian membentuk Komite Nasional Daerah dan menetapkan 12 departemen dan menterinya yang mengapalai departemen dan 4 menteri negara. Kemudian sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yaitu membahas 3, yaitu yang pertama pembentukan Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, dengan terbentuknya 3 badan ini, PPKI pun dibubarkan. Nah, artinya bahwa setelah terbentuk ketiga badan ini, PPKI pun resmi dibubarkan. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada slide video ini dapat kalian pahami dengan baik. Tugas-tugas yang telah Ibu berikan jangan lupa selalu dikerjakan karena itu nantinya akan mendukung nilai kalian di akhir semester nanti. Sekian pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.